Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran PPKPH. Kita akan sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Dimohon untuk Dandi memimpin doanya. Baik semua, sebelum kita memulai acara pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih Dandi. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan melihat absen kalian di GCR ya. Absen kalian di Google Classroom. Ini sudah ada beberapa yang absen, dan yang sudah absen di GCR ada yang belum masuk ke Gmat-nya. Nanti minta tolong Dandi di list ya, untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti di Gmat itu alasannya kenapa. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Nah, baik anak-anak, di masa pandemi ini, kalian minggu ini sudah mulai masuk PTM terbatas ya. Semuanya sudah terbagi menjadi 2 kelompok dan sudah mulai ke sekolah, 2 kelompok itu? Iya, Bu, sudah. Sudah ya. Nah, walaupun kalian sudah mulai PTM, Ibu harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Maskernya jangan dilepas dan jangan berkerumun. Usahakan harus pulang sekolah itu harus langsung pulang ke rumah, tidak boleh nongkrong-nongkrong gitu ya. Jadi walaupun kasus COVID-nya sudah mulai menurun di Jakarta dan sekitarnya, tapi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu ya. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin, bahwa hari ini kalian akan melaksanakan praktikum sederhana di rumah kalian masing-masing. Nah ya, tujuan dari pembelajaran hari ini atau praktikum ini adalah kalian bisa menciptakan produk-produk inovasi terbaru dari bahan hasil rempah gitu ya. Jadi dengan adanya pembelajaran ini, kalian bisa membuat produk bahannya dari rempah gitu ya. Nah, minggu kemarin juga Ibu sudah mencontohkan satu produk hasil rempah. Masih ingat hasil rempahnya apa? Yang contoh video kemarin? Permen dari permen jahe gitu ya. Permen jahe. Nah, hari ini Ibu akan mencontohkan satu produk lagi supaya kalian bisa lebih paham. Satu produk lagi hasil dari rempah ya, bahannya terbuat dari rempah. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Terlihat, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik. Teman, selamat datang di channel Daily Suaranya Bunda. terdengar? Hari ini kita akan membuat Terdengar. serbuk kunyit instan. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat serbuk kunyit instan dan bahannya untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Yang pertama yaitu kita siapkan bahan dulu, yaitu setengah kilogram kunyit. Yang kedua setengah kilogram gula pasir. Yang ketiga 1 liter air. Ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat serbuk kunyit instan. Bu, maaf Bu, mungkin suaranya bisa dibesarin. Kita lakukan Oke, pemblenderan. Kita akan memblender kunyit agar kunyitnya bisa hancur. Daripada kita memarut, lebih baik kita blender aja ya teman-teman, agar lebih cepat. Setelah itu kita blender
Kita tunggu sampai halus. Setelah halus kita matikan dan kita lakukan penyaringan untuk memisahkan ampas kunyit dan airnya. Kita saring secara perlahan-lahan. Disaring hingga airnya habis. Kurang lebih seperti ini hasil penyaringannya. Kita diamkan 1 jam. Setelah itu kita pisahkan lagi endapan yang ada dengan airnya dengan cara kita menyaring lagi. Nanti di bawah akan ada endapan seperti ini ya endapannya teman-teman, kita harus membuangnya. Setelah itu kita lakukan pengolahan dengan cara menyalakan api kompor terlebih dahulu. Setelah itu kita tuangkan air kunyit yang telah kita lakukan penyaringan tadi. Kita tuangkan secara perlahan-lahan. Setelah semuanya selesai dituangkan, mari kita tambahkan gula yang sudah kita siapkan tadi, yaitu setengah kilogram gula. Kita tambahkan. Setelah itu kita aduk merata. Kita aduk terus hingga mendidih ya teman-teman. Seperti ini kita aduk terus. Setelah itu, jika nanti sudah berbusa seperti ini, maka kita harus mengecilkan api ya teman-teman. Kita kecilkan api sedikit, lalu kita aduk secara merata melingkar. Sedikit demi sedikit nanti akan berubah menjadi serbuk. Kita aduk lagi. Apabila kunyitnya sudah berubah seperti ini, lalu kita matikan api, lalu kita tetap aduk. Kita mengaduk seperti ini, dan akhirnya kunyit sudah berubah menjadi serbuk. Lalu kita tetap aduk seperti ini, dan seperti ini hasilnya. Setelah itu, mari kita tuangkan hasilnya tadi ke dalam leseran. Kita tunggu hingga dingin ya teman-teman. Di sini terdapat seperti kerikil-kerikil seperti ini. Ini semuanya belum rata karena ini ada sedikit yang menggumpal ya teman-teman, karena kita mengaduknya mungkin juga tidak rata seperti ini. Nah, kita akan mengubah butiran-butiran itu menjadi lembut, sehingga nanti kita akan siap sajikan dengan cara kita memblender lagi. Seperti ini kita blender yang kedua kalinya. Kita tunggu sampai halus. Setelah itu kita tuangkan ke tempat yang sudah disediakan. Seperti ini hasilnya. Lalu kita ulangi lagi pemblenderan hingga habis, dan seperti ini hasilnya. Kunyit instan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, itu adalah salah satu produk hasil rempah. Coba dari hasil video tadi, apa yang bisa kalian analisis? Isi dari Cara videonya. pembuatannya, Bu. Cara pembuatan dari Cara jamu kunyit bubuk mungkin, Bu. jamu kunyit instan ya, kunyit bubuk. Nah, tadi terus bahannya apa aja?
Ada kunyit, air, terus sama gula. Air, kunyit, sama gula. Ya. Jelas nggak tadi perbandingan antara kunyit dan gulanya berapa? Tadi kunyitnya berapa? Kunyitnya setengah kilo, Bu. Iya, kunyitnya setengah kilo, gulanya? Tadi? Gulanya sama ya, setengah kilo juga. Jadi perbandingannya 1:1 gitu ya. Nah, terus tadi ada proses apa tuh dari cair jadi bubuk? Itu namanya apa? Sangrai, apa ya namanya? Kristalisasi ya, kristalisasi itu ya, karena itu di situ ada tambahan gula yang banyak, makanya dari cair dipanaskan terus ada proses kristalisasi, akhirnya dia jadi serbuk gitu ya. Itu salah satu produk hasil rempah. Nah, di sini ada yang ambil produk tadi, jamu kunyit instan? Gak ada ya? Nggak ada yang ambil produk itu ya? Kemarin adanya yang kunyit asam aja ya, yang minuman. Iya, nah itu adalah salah satu produk hasil rempah. Nah, untuk sekarang, apakah alat dan bahan untuk dilaksanakan praktikum di rumah kalian sudah siap semuanya? Alat bahannya? Sudah. Sudah? Sudah siap, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, sebelum melaksanakan praktikum, ada beberapa prosedur atau beberapa aturan yang harus kalian laksanakan dulu ya. Yang pertama itu kalian harus menggunakan APD. APD di sini salah satunya ada jas lab. Nah, berhubung kalian jas lab-nya belum punya semuanya ya. Hampir satu kelas belum punya jas lab. Belum. Ya, berarti kalian menggunakan baju seragam aja ya, baju seragam. Nah, bagi yang di rumahnya punya apron atau celemek ya, kalian pakai apronnya. Terus jangan lupa kalian pakai masker ya. Pakai masker itu untuk APD-nya. Nah, setelah itu sebelum melaksanakan praktikum jangan lupa kalian harus mencuci tangan ya, mencuci tangan. Nah, habis itu siapin alat bahannya. Setelah itu kalian laksanakan praktikumnya ya. Laksanakan praktikumnya. Nah, semua langkah yang kalian laksanakan tadi, dari mulai penggunaan APD sampai ke langkah praktikum, itu kalian videokan ya. Kalian buat videonya, divideokan. Nah, hasil dari videonya itu adalah hasil akhir produk kalian. Akhir videonya itu hasil akhir produk kalian ya. Nah, kalau sudah itu videonya, bagi yang videonya terpotong-potong itu disatukan dulu ya. Kalau misalnya videonya sudah dari awal sampai akhir jadi satu video, itu lebih bagus. Jadi kalian tinggal mengirim hasil videonya ke email ibu ya, mengirim hasil videonya ke email ibu. Nah, setelah itu selesai dari praktikum, nanti jam 9.45 ya, jam 9.45, 1 jam pelajaran sebelum kita selesai, kalian balik lagi ke GMAT, kita balik lagi ke GMAT, masih menggunakan link GMAT ini. Nanti kalian melaporkan apa yang sudah kalian lakukan di praktikum itu, kendalanya apa. Nanti dilaporkan di GMAT selanjutnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Bu. Nanti kita balik lagi ke GMAT jam 9.45. Oke, silakan langsung laksanakan praktikumnya. 어떤 부분인지도 이런 모양
것조차 알지 못했었지만 흩어져버린 조각 맞추듯이 우리 이야기를 맞춰가고 어딘가 비어있던 내 맘속에 자리하고 있는 piece. 난 너란 걸 그냥 한눈에 알아보았어. You're my missing puzzle piece. 드디어 맞춰진
saya siapkan di sini adalah 50 gram jahe, 30 gram gula merah, 1 susu kental manis, dan 300 ml air. Alat yang saya siapkan di sini adalah 1 saringan dan 1 pisau. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengupas kulit dari jahe. Setelah jahe itu sudah dikupas, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencuci jahe dengan air. Setelah jahe dicuci dengan air, selanjutnya yang kita lakukan adalah memotong jahe dan gula merah. Setelah jahe dan gula merah sudah dipotong, selanjutnya yang kita lakukan adalah merebusnya dengan air yang sudah mendidih selama 10 menit. Sambil menunggu merebus, kita memasukkan susu kental manis ke dalam gelas. Jika sudah 10 menit, maka air jahe siap untuk disaring. Selanjutnya, saring air jahe dengan menggunakan saringan. Inilah hasil dari susu jahe yang saya buat. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita balik lagi ke GMAT. Setelah kalian melaksanakan praktikum, coba siapa yang mau memaparkan apa yang kalian rasakan pada saat melaksanakan praktikum di rumah masing-masing? Ada kendala atau apa? Siapa yang mau memaparkan pertama kali? Saya boleh, Bu? Iya, Dendi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kalau praktikum yang saya lakukan itu adalah membuat kue kencur. Bukan kue kencur, sorry. Keripik kencur. Nah, saya untuk kendala sebelum pembuatan itu, saya lupa membeli sarung tangan, Bu. Karena untuk membuat keripik kencur kan ada adonannya. Dan itu harus diaduk sampai pulen. Kalau misalkan, bukan pulen, sampai kalis. Kalau misalkan diaduk pakai ikan doang itu bisa pegel, bisa lama banget. Akhirnya saya menggunakan tangan. Cuma karena saya lupa membeli sarung tangan, akhirnya saya pakai tangan langsung. Ini perlu saya jelaskan ketika saya membuatkannya kayak gimana atau gimana, Bu? Iya. Nanti kamu jelaskan pada saat presentasi hasil videonya di pertemuan selanjutnya. Gitu ya? Iya, Bu. Iya. Terus ada lagi yang lain? Gimana praktikumnya? Iya, Farhan. Saya sudah bikin percobaan itu, Bu. Saya kan bikin permen jahe. Saya bikin 2 kali percobaan. Yang percobaan pertama saya nggak ngikutin dari YouTube atau Google, Bu. Saya coba-coba sendiri. Tapi hasilnya gagal, Bu. Malah gosong. Terus percobaan kedua saya
ikutin dari YouTube. Nah, itu berhasil, tapi pas di akhirnya saya kelamaan dingininnya Bu, jadi keburu keras. Oh, oke. Jadi nggak bisa dibentuk ya? Iya Bu, paling nanti saya coba lagi. Oke. Itu yang pertama yang gosong kira-kira kenapa? Gara-gara apinya kebesaran Bu. Oh iya ya, tapi komposisi bahannya sama? Komposisi bahannya sama. Yang pertama saya menggunakan 250 ml air. Yang kedua saya menggunakan 100 ml air. Oh, oke. Tapi pakai gula kan ya? Ya, perbandingan gulanya juga setengah kalau nggak salah. 1:2. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya melaksanakan beberapa kali percobaan, tapi yang dikumpulkan videonya itu praktikum yang berhasil ya Farhan ya. Nanti untuk yang penjelasan kamu melaksanakan beberapa kali percobaan bisa dijelaskan pada saat presentasi nanti gitu ya. Baik Bu. Ya. Ada lagi yang lainnya? Nggak ada, semuanya aman-aman aja prakteknya. Oke, baik, alhamdulillah kalau semuanya aman. Nah, baik anak-anak, hari ini kalian sudah melaksanakan praktikum pembuatan produk hasil rempah gitu ya. Nanti jangan lupa videonya dikirim ke email ibu gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan praktikum ini kalian bisa lagi menciptakan produk-produk yang baru ya dengan komposisi bahan yang bisa dimodifikasi gitu ya. Jadi ada inovasi-inovasi produk bahan hasil rempah gitu ya. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya ya untuk minggu depan kita akan melaksanakan presentasi dari video yang sudah kalian kumpulkan ke ibu gitu ya. Dan penjelasan tentang praktikum yang sudah kalian laksanakan hari ini gitu ya. Jadi nanti masing-masing anak, masing-masing kalian presentasi gitu ya. Paham untuk pelajaran selanjutnya? Paham, Bu. Paham Bu. Baik, kalau paham, berhubung waktunya sebentar lagi mau habis, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan siapa yang mau memimpin? Untuk menyelesaikan unit ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Faik. Ya, anak-anak, terima kasih sudah bisa bergabung di GMAT hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan khususnya ibu kita semuanya gitu ya. Bisa diaplikasikan di kehidupan kalian masing-masing gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.